Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala yudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang Dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Dia sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah atau petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka majelis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Uni Silvi, silakan dibuka majelisnya untuk memberikan materinya. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa juga sudah tadi untuk dibuka majelisnya. Kita hari ini insya Allah belajar huruf H dan H, dan karena memang materinya cukup banyak, bukan banyak secara karena dua huruf gitu ya, tetapi karena perbandingan dan mungkin nanti contoh-contoh, dan kita pas membaca itu latihannya akan ada yang perlu diperbaiki, maka kita langsung ke materi ya. Huruf H dan H ya. Kalau di dalam Indonesia itu nulisnya sama aja, HA dan HA gitu ya, cuman pakai titik yang H. Sementara H itu biasa aja ya. Kenapa H-nya ditulisnya biasa aja? Karena memang huruf H Indonesia itu lebih cenderung ke H yang bulat. Jadi kalau misalkan dilihat sini, nah ini cenderung H Indonesia itu ke sini. Bilang hore, hafal. Nah, itu semua hanya H yang berat di sini ya. Sementara huruf H yang ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Maka kita sekarang belajar makhrajul, sifat, hukum, dan kesalahan di keduanya. Oke. Baik huruf H dan huruf H ya, ini dua-duanya keluarnya dari tenggorokan. Bedanya yang satu dari bagian paling bawah alias pita suara ya. Jadi kalau kembali diingatkan apa sih pita suara? Di mana sih tenggorokan paling bawah? Maka ada tulang di sini di tengah-tengah kita, tulangnya belikat gitu. Nah, naik pakai satu jari 1 senti lah naik. Nah, itu di situ kalau ditekan itu adalah pita suara. Kalau di laki-laki itu di jakun lah kira-kira ya. Tempatnya. Sementara huruf H itu di katuknya. Jadi di situ tuh ada, kalau kita buka mulut kita lebar-lebar lalu kemudian kita melihat ada kayak apa sih, penghalang sedikit. Nah, disitulah tempatnya ya. Di sini antara pemisah antara tenggorokan sama kerongkongan. Ini di daerah sini. Ya, jadi itu H di sini di tempatnya. Dan suaranya gimana bunyi H? Kalau H itu lebih mudah buat orang Indonesia ya, karena huruf H-nya itu sama gitu ya, kayak sama ya, masih kayak sama karena huruf H Indonesia itu tengah-tengah sebenarnya antara H dan H ya, tapi lebih cenderung ke H. Nah, huruf H gimana caranya? Kayak kita kalau lagi makan cabai terus pedes banget. Nah, ini yang harus diingat ya. Kita kepedesan, kita kan nah kayak gitu ya, atau kayak suara ngos-ngosan. Nah, gitu. H. Maka dia suaranya itu lebih pedas bunyinya. Suaranya lebih pedas. H. Sementara huruf H ya itu lebih terdengar lebih menggema. Begitu ya. H ya, kembali diingatkan H Indonesia itu lebih mirip H yang besar. Jadi kalau mulai sekarang baca huruf H masih kayak huruf H Indonesia berarti kurang tepat, harus diperbaiki. Ya, jadi ini adalah tempat makhraj hurufnya ya, berbeda.
Cuman walaupun tempat keluarnya beda, sifatnya semua sama. Ya, jadi yang membedakan ha dan ha tadi hanya satu yaitu tempat keluarnya aja. Lainnya semua sama. Dia sama-sama keluar udara. Ha, ha. Kita buktikan dengan waktu pas sukun ya. Kalau membuktikan sifat itu dengan sukun. Ah, gitu ya. Gitu. Kemudian sama-sama juga dia suaranya itu terlepas bebas. Jadi ketika sukun ini nggak boleh berhenti ya hurufnya sampai dia ketemu setelahnya. Jadi gini, harus terus. Nah, ada gitunya. Aha, aha. Nggak boleh aha. Nah, ini nggak boleh ya. Putus suaranya nggak boleh. Karena dia rafah. Kemudian istifal, pangkal lidah turun, dan infitah. Ini dua-duanya nih. Istifal, pangkal lidah harus turun, dan infitah. Mulut antara lidah sama langit-langit dalam mulut itu terbuka. Jadi dia tipis. Ha, ha, ya, ha dan ha. Tidak boleh ha. Nah, itu nggak boleh ya. Oke. Kemudian juga dianggap susah ya. Memang huruf ini susah nih. Kalau kita nggak pelajari betul-betul ya susah ini kita membacanya. Bahkan orang Arab sendiri bilang ini huruf yang susah. Oke. Masih sama lagi. Tadi sifat sudah sama. Semua sifat sama ya. Makhrajnya aja yang beda. Hukum tajwidnya ternyata sama lagi. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ha dan ha, maka dia hukumnya sama-sama nunnya dibaca jelas. Nunnya dibaca jelas. Ya, tidak tambah dengung lagi. Ingat huruf nun adalah huruf gunnah. Jadi dia tetap harus ada sifat tawasutnya, tetapi nggak boleh ditahan. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai idhar. Idhar itu kita jelas. Disebut ada halq ini apa? Artinya maksudnya halq itu dari tenggorokan. Karena tenggorokan itu arti bahasa Arabnya itu al-halq, ya, gitu ya. Idhar halqi. Oke. Contoh ada di bawah sini. Yanhitu. Ini harus hati-hati ya. Saking idharnya harus hati-hati. Apa hati-hatinya? Hati-hati nunnya nggak boleh ada bunyi ne, ya, nggak boleh yanhitun, yan, lepas lidahnya, akhirnya nunnya nggak idhar, padahal kan harus idhar, ya. Ingat idhar itu ke nunnya, bukan urusan hanya semua huruf nanti ada harus idhar masing-masing, tapi ini nunnya harus idhar. Yanhitun, faminhum. Oke. Azizun hakim. Fariqan hada. Oke. Ini cukup jelas ya. Jadi yang nggak boleh gimana? Tidak boleh ditahan, itu adalah seperti ini. Yanhitun. Tapi jarang terjadi. Ya, kecuali yang baru belajar sekali, baru belajar tajwid, maka yang untuk huruf H dan H ini jarang terjadi ditahan, jarang. Oke. Kalau tadi nun sukun atau tanwin, kalau mim sukun gimana? Kalau mim sukun ketemu dengan huruf H dan H, maka sama ya, sama-sama idhar lagi. Idhar apa artinya tadi? Jelas. Kalau tadi al-haq itu tenggorokan, ini syafawi itu adalah bibir. Syafatan, ya maksudnya dari kata syafatan atau syafatain, kalau mungkin orang pada tahu tuh kalau syafatain itu artinya dari bibir. Jadi kenapa disebut syafawi? Karena ini huruf mim itu adalah huruf bibir ya, jadi ini idhar syafawi. Maka di sini ada mim sukun ketemu ha tidak boleh ditahan. Anda bacakan dulu di sini amwalihim, ya di situ ada hakun, maka nggak boleh dibaca ditahan amwalihim haqqo, ya nggak boleh begitu ya, nggak boleh lambat, hanya kasih tawasud pada mim ya. Kayak kemarin ya kita udah belajar tawasud tuh kayak apa ya, tawasud itu nggak boleh langsung berhenti, nggak boleh juga terlalu lepas bebas gitu ya. Oke, jadi walladzina fi amwalihim haqqum
Gitu ya. Innahum humul mufsidun. Sebetulnya ini yang kedua-dua ini adalah hukum yang sangat mudah. Ya, kalau untuk nama sama-sama idhar. Cuman nanti dari mana aja. Oh, kalau nun sukun atau tanwin namanya idhar halki, kalau mim sukun namanya idhar syafawi. Oke, masih area yang mudah di sini. Kita masuk ke bedanya sekarang. Oke, tadi kan bedanya itu hanya makhrajnya aja. Ya, perbedaannya hanya muncul di makhrajul hurufnya saja. Maka ini yang harus diperhatikan betul. Tadi keluar beda hanya di makhrajnya. Dan huruf H itu kedengarannya lebih pedas suaranya, dia tipis sekali, ya, lebih ringan dan nggak ada gema. H, nggak ada gema. Sementara H itu lebih terdengar seperti huruf H Indonesia di sini ya, lebih terasa lebih tebal, tapi bukan huruf tebal ya, bukan huruf tebal. Jadi bukan dinaikkan pangkal lidah, bukan. Tapi terdengar lebih tebal daripada huruf H maksudnya. Dan dia agak menggema. Jangan digemakan banget karena nanti malah keluar tempatnya salah. Ya. Yang cukup sering ini diambil ini adalah surah-surah yang biasa yang harus diingat. Misalkan ya. Makanya yang paling sering salah hati-hati adalah nama nabi kita. Nabi kita bukan pakai H yang ini ya, bukan Muhammad. Tapi Muhammad. Muhammad. Ya, oke. Apa saja huruf H ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah ayat 3 ini juga ada di basmalah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tetapi ada catatan sedikit di sini karena satu pekan ini Ana cukup sering mendengarkan bacaan basmalah sebenarnya. Hati-hati di antara keduanya. Ar-Rahman itu haknya sukun. Ya hati-hati jangan disamain dengan di sini jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau kita bacanya sama seperti itu berarti haknya bertasydid padahal tidak. Jadi itu yang harus hati-hati sekali Ar-Rahmanir Rahim. Rahim bukan rahim ya. Itu catatannya. Ini surahnya insya Allah hafal semua ya. Al-Falaq ayat 5. Ini kalau hafalan ini yang harus diingat ya, harus ingat sekali ini pakai H bukan pakai H. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, harus hati-hati sekali waktu menghafal. Itu ya catatannya. Kenapa? Karena H dan H ini cenderung kita gampang salah. Karena pun kadang-kadang kalau baru-baru suratnya itu harus lihat lagi berkali-kali, ini huruf H atau H ya. Terus udah hafal, kadang-kadang kok kayaknya itu H deh, kayaknya H deh. Jadi harus diulang-ulang, murojaah itu penting untuk memastikan kedua huruf ini harus beda banget ya. Karena kita memang qadarullah bukan orang Arab. Jadi kita nggak tahu nih yang benar artinya apa gitu kan. Jadi harus betul-betul kita lihat. Oke, Al-Kautsar ayat 2. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Ya. Bukan wanhar. Kalau wanhar itu berarti pakai H yang sebelahnya nih, H yang bulat. Oke, at-takatsur. La tarawunnal jahim. Oke ya. Jadi huruf H itu terdengar dia tipis aja, ringan aja. Suaranya lebih terdengar pedas. Oke. Huruf H sekarang. Hati-hati ya, tidak boleh dorong dari dada ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ini afwan nih. Takut salah jadi huruf short tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ihnya itu jangan sampai Nah, itu ya, jangan sampai ke dada ya. Nggak boleh. Hati-hati. Kemudian ilahin nas alladzina hum. Oke.
hum ya, ini hati-hati juga, jangan kita cenderung ngedorong dari dada soalnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan terlalu ringan, ingat dia huruf H yang besar nih. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, harus diingat bahwa ta marbutoh itu jatuhnya ke H yang ini. Ya, H yang bulat, bukan H ya, tapi H. Lumazah, bukan lumazah. Nah, itu hati-hati ya. Harus kembali ke H yang besar. Alhaakumut takatsur. Oke. H ya, jadi begitu bacaan huruf H dan H. Hihu, hu. Oke. Contoh sudah, bedanya sudah. Maka kita masuk ke kesalahan ketika membaca huruf H dan H. Huruf H ini cenderung kita salahnya menjadi huruf H. Ya, H kan tadi tenggorokan tengah nih. Naik dikit berubah jadi H. Nggak boleh, ya. Afwan nih, ini yang kedua ya. Tertukar antara huruf H dan huruf H. Ini sering sekali. Ya, terutama H-nya yang dibaca jadi H. Ya, kalau orang Indonesia huruf H-nya dibaca jadi H. Ini sering sekali terjadi. Jarang kebalikannya, kecuali orang yang hafalan. Biasanya kalau hafalan baru terjadi kebalik. H yang besar dibaca H itu mungkin. Kalau yang hafalan, tapi kalau huruf Indonesianya orang Indonesia normal baca pertama kali biasanya kelirunya adalah H dibaca jadi H, ya. Kemudian baca huruf H-nya tadi ini dari pangkal tenggorokan ya berubah jadi H. Jadi muhyiq. Akhirnya dibaca muhyiq. Nah, ini dikit ya, naiknya dikit banget. Muhyiq. Harusnya muhyiq. Nah, ini bersih dia, bersih. Ya. As-salihun. Dibaca as-salihun. Nah, ini juga jadi salah. Sehingga kemarin contohnya itu yang paling sering adalah, Masya Allah lupa sekarang. Khair apa ya yang sering salah? Oke, nanti aja, nanti kalau lagi ingat ya. Oke. Membaca huruf H dari dada ini ya, ini sering didorong, misalkan bijahannam, nah ini sering banget ya, karena dorong dari dada tuh enak banget. Bijahannam, yang harusnya bijahannam. Terdengar ada dorongan dari dada, itu terdengar ya, kalau ada dari dada. Terlalu gemak, nggak boleh. Fil azabil muhin. Nah, ini yang contoh salahnya ya. Jadi bukan muhin, tapi muhin. Biasa aja muhin. Kemudian ketika sukun ceritanya mungkin mau terdengar lebih jelas. Akhirnya hilang sifat rokoah. Ya, contohnya ya. Ketika huruf H. Fahkum. Nah, harusnya gitu. Fahkum. Terus, mendesak terus. Ya, nggak boleh dibaca fahkum. Putus suaranya. Itu nggak boleh. Ya, putus suara, putus udara. Nah, ini nggak boleh. Hamsnya hilang, rokoahnya nanti juga ikutan hilang. Kemudian, ihdina dibaca ihdina. Itu nggak boleh ya. Jadi sering nih, ini soalnya cukup sering. Nah, ini lumayan susah. Nggak terdengar kalau di akhir ayat. Terutama kalau bacanya qadarullah kita udah panjang sekali di depan. Ya, ini sering sekali. Wa uhdiratil anfusus syuh. Harus tetap ngalir dulu. Soalnya kan harus sampai syuha. Sampai gitu ya, cuman kita nggak keluarin h-nya. Ini biasanya akhirnya pas dibaca jadinya udah wa uhdiratil anfusus syuh. Udah habis saja. Ini nggak boleh. Mahiyah. Harusnya kedengeran dulu tuh udaranya. Hiyah. Karena kita udah gak bisa nafas, berubahlah jadi mahiyah.
itu udah nggak kedengeran ya udaranya. Fabashshirhu bimaghfirah. Ya, roh. Jadi harus diperhatikan pas baca maghfirah. Nah, ini rohnya itu harus terdengar udaranya dengan telinga kita. Itu patokannya. Ya, kalau nggak kedengaran ada bunyi udara, maka dia nggak benar. Ini qadarullah nih yang zaman dulu. Tadi Ana baru baca ya. Catatannya seperti ini. Jadi kita baca 3, 3, 3, 3. Ya. Dari Bacanya bawah apa ke samping ini? ke samping. Ya, ke bawah, Safwan. Ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini nanti geser ke kiri. Baik, sahabat semua diharap untuk mengingat nomornya masing-masing ya. Saya tidak memanggil satu persatu. Jadi diharap untuk mengingat nomornya masing-masing. Pertama saya dulu ya, mohon ridhonya sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Uni. Qul huwallahu ahad. Betul. Masya Allah. Wamro'atuh. Ini disambung ya Uni. Ini sambung, ini satu ayat sayang. Baik. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Diulang lagi yang ha yang lah pas al-hatab itu haknya kurang kedengeran. Baik. Amro'atuhu hammalatal hatab. Oke. 2. Wawunya lupa baca. Bukan. Masya Allah. Baik. Kenapa jadi amro ya? Terus baik. Ya. Lanjut. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Latal hatab. Jangan putus lam sukun, nggak boleh putus. Yuk coba lagi. Putus ya ini. Baik. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, ya. Oke. Fi jidiha hablum mim masad. Bagus, Masya Allah. Hai, jazakallahu khairan. Lanjut. Nomor Kayaknya 2. Kalau 4 di nomor 2. Langsung ke nomor 3. Saya Silakan. ya, sudah. Dengan Aam Unisutri. Ya, silakan. Kameranya Berarti- dibuka ya sahabat semua yang mutadrib, semua kameranya dibuka kecuali signalnya berkendala. Ya udah. Saya coba buka apa langsung ini aja. Sebab biasa aja punya saya terkendala itunya, sinyalnya. Dicoba Coba dulu, buka dulu. Nanti kalau Nanti memang berkendala kalau- baru ditutup ya. Ya udah. Ya, ini nomor 3 itu ya. Nomor 4. Baris keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, ini insya Allah hafal ya? Hafal kan? Apa insya Allah. Hafal. Cuma hurufnya kadang-kadang memang haknya itu. Oke, sebentar. Nanti diulang, bacanya diulang. Mim ketemu ba ini ada dengung. Ya, rotim tadi haknya kurang bihi ya, cobain lagi. Tanwin ketemu mim dengung lagi. Nun ketemu Dengung lagi. sin dengung lagi. Ayo, silahkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, silahkan. Lanjut. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke. Huruf H dan Kho-nya yang sukun ini harus keluar udaranya terus. Nah, ini kurang rohoah nih. Ayo lagi. Yahsabu annama lahum akhladah. Yahsabu annama yahsabu. Ayo coba lagi. Yahsabu annama. Jangan dihentak sayang. Jangan yahsabu, tapi harus nafasnya terus sampai baca sin itu nggak boleh putus. Yahsabu annama lahu akhladah. Pas baca kho juga gitu. Jangan dihentak. Coba lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke, lanjut dulu. Bi anna
rabbaka awha laha. Oke, ini bagus. Catatannya nanti itu ya, masih kurang rokoah untuk huruf H-nya. Ini kita nggak ketemu H yang satu lagi soalnya. Oke, jadi harus berhati-hati di sifat rokoahnya. Jadi rokoah itu apa sih? Rokoah itu suara kita nggak boleh putus udaranya atau suaranya nggak boleh putus sampai nemu huruf setelahnya. Jadi kayak basmalah nih. Jadi gini, contoh di basmalah. Contoh di basmalah ya. Basmalah itu kita baca nggak boleh Bismillah. Nah tadi tuh baca haknya kayak gitu. Jadi yahsabu keputus. Harusnya gimana? Sambung. Bismillah, Bismillah, gitu. Jadi harus lebih nyambung. Ya, rokhawahnya masih kurang tadi. Gitu. Oke. Di seperti itu juga bisa disebut dibentak juga gitu ya Ustazah ya? Nggak boleh ya? Jadi kalau kurang apa sih? Tidak, itu agak menghentak jatuhnya. Yahsabu, yahsabu. Itu kan berarti udaranya cuma sedemikian saja. Padahal dia harusnya sifatnya rokhawah dan hams. Dua-duanya ada di situ. Jadi benar-benar yang namanya rokhawah itu sebenarnya nggak mudah ya. Mengalir itu mengalir. Betul mengalir. Jadi ini masih belum dapat. Sedikit lagi insya Allah bisa. Jadi masih yahsabuan. Masih gitu kan? Nah, mulai sekarang harus jadi yahsabu, yah. Nah, ini harus biasain ya, panjangin yahsabu gitu. Cuman itu latihannya. Jangan sampai nanti setiap ketemu huruf-huruf rokoah terus nanti bacanya panjang itu. Yahsabu kan itu aneh ya. Ini latihannya. Aku terhitung 2 harokat. Latihannya. Jadi saya pengen Enggak sampai 2 harokat, dia nambah itu mungkin setengah harokat. Jadi hampir semua yang rokoah itu setengah harokat nambahnya. Cuman latihannya itu caranya gitu. Latihannya ya, latihannya. Baik, silahkan nomor 4. Barakallahu fik ya. Jadi khairan kasiran. Nomor khairan, nomor 4. Kalau nggak ada langsung nomor 5 nanti. Ada, silakan. Ke sebelahnya ya. Wasyamsi waduhaha. Boleh diulang? Ya. Wasyamsi waduhaha. Ini shin sama sinnya sama. H-nya benar, tapi shin dan sama sinnya. Nanti kita ulang, tapi ini cuma sama ya. Huruf shin juga huruf rokoah. Ini sambil ngingetin. Jadi bacanya nggak boleh wasyamsi. Ya, bacanya gimana? Wasyamsi. Nah, wasyamsi. Jadi rokoah itu benar-benar lumayan ada jedanya, tapi ngalir terus saudaranya. Coba lagi ya. Wasyamsi waduhaha. Bagus. Ini sinnya juga terkontrol. Masya Allah. Lanjut. Ayahsabu alai yaqdiru alaihi ahad. Oke. Huruf H-nya lulus, tapi dengung. Lai yaqdiru alaihi. Nah, lai ini nun ketemu ya, nanti kita harus selalu dengung. Ro-nya di sini satu loh. Boleh coba satu kali lagi. Ayahsabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ya, Masya Allah. Lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu tadi hi-nya kurang jadi kayak hi, suhu. Ayo, ha-nya juga kurang pas di ha. Ya, suhufi. Diulang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bagus. Udah, Masya Allah, tabarakallah. Cukup. 3 dulu ya. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke, nomor 5 sekalian. Ya, silahkan langsung. Insya Allah. Wasam in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulluna
in kullu nafsin lamma in kullu nafsin Astagfirullahaladzim. Silama. Ini penulisan di Al-Quran Utsmani soalnya. Jadi harus langsung ngeh. Langsung silama. Ayo. Ulang Zaza. Mm-mm. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Oke. Nafsil lamma idgham bila gunah. Nafsil. Ya, langsung ke lam. Alaiha. Hanya kurang. Itu tasdid ya Ustazah. Masih Nafsin. kurang ini. Kurang mantap. Diulang lagi. Nafsinnya tasdid ya Ustazah. Sin. Iya, jadi kan tanwin. Kalau tanwin ketemu lam apa nama hukumnya? Idgham kan? Form ya. Ya, idgham. Jadi nafsil lamma gitu. Apaan Zaza? Ulang Zaza. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Oke, lanjut. Silahkan. Hal ataka hadithul junud. Oke, bagus ini. Lanjut. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, ini jaga nih 2 harokatnya agak-agak tadi di ayat yang pertama juga agak kurang pas. Ma wa 2 harokat. Yuk lagi. Zaza. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini ada catatan sedikit. Kalau ketemu dengan lam, ya fa innal jahim, jangan fa innal jahima. Nah, jangan di kayak gitu kan ya. Karena lam itu tawasud juga. Ini huruf-huruf Putus tawasud. Ustaz. Ya, jadi Izin ulang nggak Zaza. boleh putus ya. Wa iyyaki Fa kemudian innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini Masya Allah, lebih bagus, mantap. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Akan lanjut kita ke nomor 6, silahkan. Iya Ustazah, terima kasih. Ya, ayo. Yang mana Ini ya? gelap nih, paling atas. Kembali ke qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Bagus. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Oke, haknya lulus, mimnya bertasydid ini harus dengung. Hamma, ya. Oke. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Oke, hamma, ada alifnya kan? Jadi mimnya panjang. Baik. Lagi. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Satu lagi. Bidiha hablum mim masad. Oke, sebentar. Ini tadi sama nih. Ha. Harusnya ha dengan ha. Ini ha, bukan ha. Coba. Yang agak berat, yang bundel Yang berat ya. itu yang ha, yang ini berat. Betul, itu yang tadi udah benar. Yang tadi udah benar. Yang salah itu yang di sini. Ini dibaca dengan ha yang sama dengan ini. Harusnya ha. Ringan. Ha belum. Ya, harus ringan dong. Yuk. Ringan, oh, baik ya. Fizi diha hablum mim masad. Masih berat ya. Oke, enggak, sebentar. Ji bukan zi. Ji. Fidi. Ji. Fizi. Bukan zi. Nggak boleh zi. Ini lidahnya harus kena ke langit-langit. Fiji, ji. Coba. Fiji diha hablum mim masad. Oke, catatan. Pertama ini tadi kita sebenarnya ini tiga yang di awal ini berakhiran dengan qalqalah. Nggak dibaca. Ya, itu satu. Dengung, ya nggak kebaca tadi. Hablum, tanwin ketemu mim ini dengung. Nun ketemu mim dengung. Ini tadi dengung nggak kebaca. Tetapi yang karena kita concern di huruf H dan H, ya, ketika sebelah-sebelahan harus hati-hati sekali. Ya, ini jidiha hablum, haknya masih kurang ringan, jadi masih belum pas banget. Boleh diulang satu kali lagi ya.
fi jidiha hablum mim masad. Itu. Oke. Lebih baik, tetapi masih bisa nanti latihan ya sambil latihan Iya, iya. YouTube. Kira-kira harus Jimnya jangan berubah jadi Z ya. oh ji Iya nggak boleh ji. Ya ji. fi jidiha. Nah itu dia ji. Nah itu yang tadi nggak boleh Z, nggak boleh. Nah itu harus hati-hati. Kemarin kan kita baru belajar Jim kan ya minggu lalu ya. Iya. Fi jidiha hablum mim masad gitu. Ya masih belum, masih sedikit, masih perlu latihan lagi huruf H-nya. Hanya masih kurang ringan. Oh, Ya. baik. Tapi nanti ya di grup aja atau cari teman siapa untuk latihan huruf H ya. Oke. Belum mendengarkan. Iya, baik saja. Baik. Kita lanjutkan nomor 7 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Uni. Ya, silakan. A'udzubillahi. Afwan, kita jangan tahu dan basmalah ya. Tahu dan basmalahnya dikerja saja. Langsung kita ke bacaannya. Silakan baris keempat. Taramihim bihijaratim min sijil. Oke, pertama di materi kita bukan bihija tapi bihija. Jadi keluarnya nggak dari sini tapi dari sini. Dipaksakan. Bihijaratim. Nggak perlu sampai meringis ya mukanya kalau baca hahihu sama aja, hahihu sama tuh kan nuansa mulutnya hahihu, nggak jadi harus meringis, nggak usah, tapi yang keluarnya di sini. Terus dengung-dengung ini ada beberapa buah nih, mim ketemu ba dengung, tanwin ketemu mim dengung, nun ketemu sin dengung. Silahkan dibaca ulang, hati-hati haknya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Harus ngulang karena mim yang di sini panjang, mihim. Nun ketemu sinnya kurang dengung. Satu kali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke. Baik, lanjut kita. Yahsabu annama lahu akhlada. Ini kalau ada kayak gini artinya malahu, nya panjang. Diulang. Yahsabu annama lahu akhlada. Bagus, lanjut. Bi anna rabbaka auhalaha. Bagus. Di sini bagus. Jadi hati-hatinya pas lagi kalau sebelah-sebelahan kayaknya ya. Ini auha ini mungkin tulisannya cukup jelas tapi yang tadi di sini haknya hati-hati. Dengung kalau pas lagi baca Quran. Mungkin Qurannya pakai yang bertajwid ya, berwarna. Iya saja. Pantesan. Jadi akhirnya ketika nggak ketemu sama yang berwarna akhirnya lupa dengung. Nah ini yang perlu jadi catatan. Jadi mulai sekarang ya tapi nggak apa-apa, tetap baca Qurannya. Nanti biasakan untuk mendengungkan dengan lebih lama, gitu ya. Saja. Baik. Syukran jazakallahu khairan. Ya, Afwan. Silakan nomor 8. Miwarda. 9. Baik, ke nomor 9 silakan. Iya. Masih ditutup tadi. Ya, silakan. Wasyamsi wa duhaha. Oke, bagus. Ayah sabu yaqdira alaihi ahad. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Diulang di kata hu yang di sini. Lagi. Oh ya. Suhufi Ibrahim wa Musa.
Baik, ya. Ini tadi cuman kurang kontrol aja di huruf H-nya, ya. Tetapi Iya. Masya Allah waktu pas sudah kontrol penuh, huruf H-nya dapat. Berarti ketika baca Qur'annya harus kontrolnya selalu penuh, gitu ya. Oke. Jazakillah khair. Wa Ustazah. iyyak. Jazakallahu khairan. Oke, lanjut nomor 9, silahkan. Mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. In kullu nafsi lama a'laiha hafiz. Oke. Kita konsentrasi ke sini dulu. Alaiha ha. Nah, ini harus beda. Hafil itu huruf wo. Coba dari sini dulu. Alaiha. Coba. Alaiha hafiz. Hafil huruf wo ya. Hafiz. Tapi masalahnya ain yang nggak dapat, haknya nggak dapat juga nih. Oke, sebentar mikir dulu. Ini berarti makhraj tengahnya. Bukan alaiha. Enggak. Ya, agak benar. Coba dibaca dengan itu. Itu kan A sama la ya. Ya, bukan a. Ayo lagi. Jangan dimasukin ke hidung suaranya. Baca huruf ain itu jangan dimasukin ke hidung ya. Alaiha, alaiha. Alaiha hafiz. Nah, ini kan masih sama. Ini H, huruf H yang di sini itu dibacanya masih H yang sama dengan ini. Beda arti tuh. Jadi alaiha hafil. Harus kedengaran beda. Coba lagi. Alaiha hafiz. Oke, kita masuk ke bawah dulu. Hal ataka hadisul junud. Hal, diulang. Hal ataka hadisul junud. Oke. Begini. H yang tebalnya itu agak ketipisan. H yang ini kurang, tipisnya kurang. Jadinya nyaru nih sama. Mirip-mirip. Walaupun sudah mulai nyampe di H ya. Cuman masih belum terdengar pedesnya. Yang ini belum terdengar gemaknya. Gitu. Boleh diulang lagi jadi gini. Hal ataka hadisul junud. Kedengeran kan bedanya? Nah, ayo sekarang coba ngikutin satu kali, silakan. Hal ataka hadisu. Hal ataka hadisi. Aduh, saya dulu bentar. Hal ataka hadisu junud. Iya, oke. Kita ke bawah ya, yuk. Fa inna jahim mahiyal mawa. Oke, sebentar. Jahima ini pakai H yang ini, jangan sama nih dengan H yang ini. Jahimahi. Nah, baru jahimahiyal ma'wa. Ini ma'wa. Coba lagi ya. Fa inna jahimma hiya ma'wa. Jangan jahim, tapi jahima hiyal ma'wa. Satu kali lagi. Fa inna jahimma hiya ma'wa. Oke. Selamat berlatih sayangku. Jadi terutama untuk huruf H-nya memang masih awang-awang gitu ya, masih belum ketemu ya. Jadi tapi latihan terus. Jadi nanti soalnya H dengan Ain itu sama tuh. Tempat keluarnya sama. Jadi karena Ainnya juga belum dapat, maka berarti memang masih harus latihan. Caranya itu coba kayak, aduh kalau saya kepedesan di mana sih? Pokoknya sampai naik banget. Gitu ya. Tapi yang bersih ya, jangan jadi sampai kho ya, jangan sampai kho.
ha gitu. Oke, itu dulu. Barakallahu fiik. Makasih Uni bimbingannya. Silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 10. Mohon bimbingannya Uni Silvi. Wah. Ya. Kalau mau susah yang tadi nih yang 3 bawah. Kalau yang ini gampang. Tapi nggak apa-apa lah, ini yang gampang. Yuk. Qul huwallahu ahad. Diulang sayang. Qul huwallahu ahad. Ini wa-nya kalau baca sampai huwa, kul huwa kan? Kul huwa ya. Oh, Wa-nya tetap buka ya. dibuka ya. Jadi Oh, nggak boleh. Nah, pas masuk Allah baru jadi kul huwallahu. Nah, jadi jangan kul huwallah dari awal huwa. Nah, yang bukan huwa ya huwa gitu ya. Ya coba. Saya coba lagi. Qul huwallahu ahad. Bagus. Paham ya? Paham ya? Iya, Paham ya? beda. Nah, jadi beda. mulai sekarang wow itu hati-hati soalnya wow tuh suka gitu. Kalau ketemu Allah aja wallah, nah pasti dia jadi wow. Nah ini orang suka banget jadi wow, nggak boleh wow, Kan karena ya. kalau wow katanya kan apa mulainya dari U. Ya, Bibirnya. dari U bukan dari O kan? Iya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Boleh bilang begitu, tapi kan huwa, kadang mulainya dari U juga kan, wa. Kan nggak mungkin coba baca W tanpa mulutnya monyong, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Harus monyong dulu kan? Nah, Iya. jadi memang otomatis kita baca W itu udah pasti monyong, itu udah pasti. Karena kalau coba deh baca nggak pakai monyong, nggak bisa. Nah, jadi kalau ini harus diingatnya, oh ini wa. Kan kita mulainya dari situ, wa. Wa, oke. Jangan wo. Nah, gitu. Kul wow. Nah, gitu ya. Jadi ini peringatan nih buat semuanya nih. Lanjut. Syukran ini. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bagus, tapi mim tasdidnya kurang dengung. Ayo dengung. Kurang. Oh, keren. Harus dengung. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Lanjut. Fi jidiha hablum mim masad. Bagus. Sekali diingatin dengung langsung hebat, Masya Allah kontrolnya. Berarti tapi nanti mulai sekarang ngajinya di rumah pokoknya mim tasdid, semua yang dengung-dengung harus dengung gitu ya. Ditekan ya berarti ya. Iya. Makasih Umi. Syukran. Jazakallahu khairan. Oke, sekarang nomor 11. 11 nggak ada. 12. Ini kenceng nih. 13. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 ada saja. Ada. Nomor 12 ada. Tadi nggak pencet. Nomor 12 dulu. Ini ada yang nomor 12. 11-nya nggak nyaut tadi. Nomor 12 dulu ya, Saya nomor 12 Ustazah. Loh, ini nomor 12? Yang mana? Herwati ya. Loh, tadi saya dikasih nomor 12 Ustazah. Ini sekarang udah di nomor 13. Oh, nomor 13 ya udah. Sabar. Oke, ya nomor 12 dulu silakan. Tarmihim ya. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Bagus, lanjut. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke. Khusus ini belum sih, kita belum belajar kho, tapi karena kita udah belajar khoah, afun ya Allah, maaf ya. Oke. Pas baca akhladah, ini kho-nya bisa nggak? Jangan putus, jangan akhladah, tapi akhladah. Udaranya ngomong terus, coba, yuk. Yahsabu annama lahu akhladah. Bersadar ya, sabunya keputus juga. Ulang lagi sabar ya. Disambung. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Satu lagi ya.
Iya. Bi anna rabbaka awhalaha. Oke. Bacaan ha dan ha-nya bagus, alhamdulillah. Tapi itu catatannya ya untuk huruf yang rohoah tapi dia sukun ini sebenarnya masih kurang nyambung. Jadi kurang rohoah. Ya. Harus lebih belajar lagi. Jadi kayak gini tadi yang yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu. Jadi jangan yahsabu keputus tuh. Yahsabu nggak boleh. Yang boleh sekarang. Oke. Baik. Barakallahu fiik. Oke. Wa fiik barakallah, jazakillah khairan. Silakan Eyang. Di atas. Wasamsi ya. Iya. Wasamsi waduhaha. Kok sama ya, Eyang? Waduha. Kayaknya nggak sama. Kayak nggak sama. Apa? Diulang lagi. Ya. Wasamsi waduhaha. Udah bagus sekarang, tapi wasyamsi, sinya ada shinnya, ada sifat tafasyinya. Diulang lagi yuk. Wasamsi waduhaha. 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 Oke, hanya harus lebih bergema. Waduhaha. Tapi jangan dari beda. Waduhaha. Iya, itu tuh, hanya didapat tuh. Ya. Kita coba lagi di baris kedua. Iya. Wayahsabu alayya qadiran alaihi. Nggak ada wawunya di depan. Nggak ada wawunya di depan. Ya. Ayahsabu alayya qadiran alaihi ahad. Huruf ini bagus. Masalahnya gini, ini masalahnya ya, cuman alayyaqa. Ingat nun ketemu ya itu adalah idgham bigunnah. Ya qadira, ro-nya satu harokat, alaihi, hi-nya satu harokat. Ya, coba lagi. Alayya qadira alaihi ahad. Diurangnya dari depan Eyang yuk. Ayahsabu alayya qadira alaihi ahad. Oke. Ya, lanjut dulu, silakan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini huruf hu-nya belum pas. Coba lagi. Belum. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, sebentar. Shot-nya berubah jadi shin. Huruf H-nya juga masih raba-raba antara H dengan H itu ya. Jadi ya saya ulang lagi Ustaz ya. Ya, su biasa aja. Kayak kita bilang kalau su kayak gimana? Su, nah dikit aja tebelnya. Ya, biasa aja. Su. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bagus. Tapi harus ngulang satu kali lagi. Sekarang V-nya pendek. Ya, satu kali aja. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke. Gak apa-apa, Eyang dapat PR. Hati-hati ya. Jadi, ya, makasih. Jadi hati-hati huruf H-nya yang di tengah-tengah ini rata-rata harus hati-hati. Dari so, tapi jadi kayaknya dari so langsung H kayak. Oh, shotnya juga salah. Shotnya masih suka dibaca pakai shin. Jadinya bingung mulutnya. Sebenarnya kalau shot itu kalau pas lagi su ya su aja su. Itu su itu ya itulah pakai huruf shot. Ya kayak kita Indonesia su itu lebih kayak shot daripada ke huruf sin. Sin itu malah susah loh. Su. Nah, itu jadi shin. Itu jadi shin yang. Nah, kalau kita mulainya dari shin itu jadi susah ke H justru. Suhu. Oh ya gitu ya. Suhufi. Ya. Suhufi. Ibrahim
Yuk, langsung. Suhufi Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Nanti kita latihan lagi ya. Atur nuwun Umi Silvi. Sama-sama. Baik, langsung ke nomor nomor 14. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yang kullu nafsin ma 'alaiha hafiz. Kurang pedes suaranya yang di sini. Iya sana misalnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu lebih baik. Coba bilang nafsin. Nafsin. Nah, naf itu udaranya diselir terus ya. Nafsin, nafsin. Nafsin. Nah, itu tadi nggak ada. Jadi langsung nafsin itu bukan udaranya gitu ya. Ayo coba ada satu kali lagi. In kullu nafsin lamma. Bukan nafsin ya. Bukan nafsin. Nafsil lamma. Nafsil ya, nafsil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Uni yang kecilnya itu ya susah. Ini fa-nya ya berarti baru pertama ya kayaknya huruf fa-nya kurang nih gitu ya. Kan aneh. Jadi ya fa itu Ana juga latihan pas pertama kali baca fa itu kayak gitu sering jadi kan dia gigi ketemu bibir ya. Ya. Itu yang cenderung jadi kalau orang tuh harus pakai payung alias basah karena kita cenderung keluar ya nggak apa-apa tapi memang harus seperti itu. Itu masih kurang itu untuk huruf fa tapi kita kan belum sampai huruf fa. Huruf H di sini masih kurang pedas tapi kita latihan ke baris berikutnya ya. Ya Uni. Yang kedua. Hal ataka hadisul junud. Ini haknya bagus. Hanya harus lebih gema lagi coba. Hal enggak jangan dorong dari dada. Hal ataka jangan dorong dari dada, jangan. Iya. Hal betul di sini. Hal ataka hadisul junud. Nah, ini kayak gini. Ya, jadi ada bedanya agak besar sebenarnya ha sama ha. Ya, gitu. Jadi tadi tuh masih kayak H Indonesia banget. H Indonesia banget itu nggak pas di H juga sih, nggak pas di H gitu, di H besar ya. Jadi suka agak ketipisan. Nah, jadi kita harus melatih hanya agak H lebih menggema, cuman jangan sampai didorong dari dada. Itu yang nggak boleh. Yuk lanjut kali bawah. Bismillahnya itu loh, ini kan 11-12 itu deketan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita orang lain nggak bisa dengar hi, itu berarti ha kita salah. Masih bahasa Indonesia itu. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu kedengeran nggak ha-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Enggak. Enggak kan? Itu berarti masih salah. Jadi gimana? Ya harus kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran kan? Iya, nah, itu baru ha yang benar. Gitu. Jadi H Indonesia itu sebenarnya nggak benar gitu. Jadi masih bukan huruf H juga. Dia nggak tengah-tengah, tapi tipis gitu. Huruf H-nya lebih tipis. Jadi kita harus membiasakan untuk menggemakannya, tetapi agak lebih bergema, tetapi nggak boleh dorong dari dada. Itu yang masalahnya. Gitu ya. Iya Uni. Ya, coba satu lagi. Satu lagi bentar Uni, buka pintu dulu. Oh iya. Ini juga dari tadi ada yang lewat-lewat jadi sambil ngelirik-lirik mulai sebelah nih. Ya Allah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagus, kurang dengung, coba diulang lagi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Hanya bagus kok, bagus. Udah alhamdulillah. Jadi hanya hati-hati, maksudnya kita tuh mengontrol supaya yang H-nya lebih pedas, yang H-nya itu lebih besar gitu. Lebih agak gema aja. Iya, ya. Uni, nanya dong, Uni di Padang di mana? Aku lagi di Padang nih, pengen ketemu Uni ya. Aku kan di Tangerang Selatan.
itu mah diuber ke sana aja kalau gitu. Tangerang Selatan kalau mau ketemu KMRKR, insya Allah nanti panggil aja. Ntar Oke, ntar siap. aku datang. Datang. Nanti kalau perlu diculik ke rumah. Masya Allah. Jazakillah khairan nih. Baik, Assalamualaikum. Yaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 15. Nggak ada lagi nih, alhamdulillah. Nomor 16. 15. 16. Ada Ustaz. Oh, ada. Ada. Kirain. Iya. Dengan senang hati. Ustazah, ini sinyalnya lagi jelek banget di sini bolak-balik Nggak kepental-pental. apa-apa. Jangan dinyalain videonya kalau gitu. Bapak. Ya, Ustazah. Mohon bimbingannya ya, Uni. Kakok panggil Uni. Ayo. Tahu dulu Ustazah. Enggak. Langsung. Langsung. Biar membiasakan. Bismillah aja ya. Bismillah ya. Bismillah Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bagus. Tapi ahadnya langsung ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ini enggak ada, ini sukunya salah. Ayo. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Ma-nya udah bener sih panjang, tapi mimnya juga bertasydid itu. Yuk diulang lagi. Ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ini hak yang di sini kurang pedes. Coba satu kali. Ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau ini dibenerin jadi yang mimnya jadi agak deg-degan gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, yuk lanjut ke baris ketiga. Fi jidha hablum mim masad. Diulang untuk huruf H-nya lebih pedes lagi. Naikin ke tenggorokannya. Tengah-tengah. Yuk. Fi jidha hablum mim masad. Tuh, Masya Allah bagus. Jadi betul-betul harus beda banget suaranya H sama H. Ya, beda banget. Masya Allah hilang dia. Yeah. Masya Allah ya, tabarakallah. Baik. Sudah ya, dulu. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nomor 16 ada? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan langsung dibaca. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ada videonya enggak? Ada. Boleh dibuka. Oke, tapi pakai catatan. Termasuk untuk semuanya. Membaca huruf ta di sini kan ta itu udah baca ta kan? Ta. Nah, nggak boleh huruf ta-nya karena ro ini memang ini udah belajar ro tebel ya berarti. Nggak boleh ro-nya mau tebel, tapi ta-nya ikut-ikutan tebel tuh nggak boleh. Jadi harus ta biasa dulu. Taor. Jadi tarumihim. Ta-nya nggak boleh ikutan tebel. Coba lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba baca tarmihimnya saja. Tarmihim. Stop. Masih to, bukan to, tapi ta. Tarumihim. Tanya maksudnya tanya lebih tipis, tapi bukan jadi ditambahin udara ya, jangan bukan. Tarumihim. Masih tar. Ta coba baca ta aja. Ta. Nah, itu ta. Nah, sekarang tarumihim. Coba. Tarmihim. Kok beda? Ya udah nggak apa-apa, Eyang. Kita ini bukan Eyang kalau yang ini. Umu. Oke, silakan baris berikutnya.
Yahsabu annama lahu akhladah. Bagus. Bawahnya? Bi anna rabbaka awhalaha. Bagus. Oke, cuman nanti aja ya kalau ketemu ro aja ya. Jadi gini, ini berarti yang lainnya soalnya nggak ada huruf tebal. Kalau ada huruf sebelumnya huruf yang tidak tebal, huruf sukunnya adalah huruf yang yaitu kayak ro sukun atau nanti ketemunya shad atau so, bo, to, zo itu ya dan teman-temannya. Ini harus hati-hati sekali jaga huruf sebelumnya nggak boleh ikutan tebal. Itu. Nah, ya. Nah, makanya tadi bandingannya itu adalah gini. Saya baca ta gimana ya? Ta. Nah, harus seperti Ta. itu. Ta. Kan pas baca ta, waktu dibaca tarmihim jadi mau tipis jadi tar. Nah, kan beda kan? Bukan ta lagi kalau gitu. Jadi ta, tar, tar. Latihannya gitu. Tar. Nah, jadi nanti bacanya cepat. Tarmi. Nah, itu masih ta, jadi ta. Nanti lah Kalau direkam. kalau ya. dipanjangin bener ya, Uni. Iya. Tapi kalau dicepetin Maka, jadi latihannya adalah bisa rekam sendiri loh. Nanti jadi guru buat diri sendiri. Itu pasti nanti kesel deh. Ternyata iya, coba diulang lagi gitu ya. Nanti insya Allah, tapi dengan belajar sendiri akan lebih cepat. Gitu ya. Dibandingkan sendiri dan pakai telinganya. Oh iya ini benar, ini salah. Jadi dibaca tarmihim. Tarmihim gitu ya. Bukan ta, tapi ta. Ta. Ya. Nah, ya. Huruf ta bukan ta, tapi ta. Oke. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Fiik barakallah, jazakillah khair. Jazakillah khairan. Selanjutnya ada lagi kayaknya habis ya. Senang deh. Enggak gitu. Bis Uni, kita tutup aja. Alhamdulillah nih. Kata dua kata Uni. Assalamualaikum Uni. Ya Allah kaget. Iya nih ada adekku nih kayaknya nih. Dari tadi dia kemana aja kah gerangan? Lagi ada diskusi keluarga sedikit. Oke, boleh baca yang di atas. Di atas ini. Yuk. Qul huwallahu. Atas sebelah kiri sayang. Kiri. Yang ini. Wasyamsi waduhaha. Diulang. Wasyamsi waduhaha. Oke. Waduhaha. Ayo. Waduhaha. Masih ketipisan hanya. Lagi. Ha. Harus bergema. Agak bergema. Ha. Jadi mulut. Nah, tuh dia. Oke, coba lagi. Wasyamsi waduhaha. Tipis lagi. Aduh. Waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Oke, latihan ke bawahnya sekarang. Ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ini bagus padahal. Oke, lanjut. Bawahnya lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim. Hi lebih di apa ya? Lebih bergema sedikit. Coba lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, bagus. Jadi huruf H-nya yang kurang pol. Ya harus lebih, jangan terlalu tipis tadi. Ya masih terlalu tipis. Hati-hati jangan suka buru-buru, makanya Uni ulang tadi wasyamsi dibaca wasyamsi. Kalau udah buru-buru pasti berubah huruf-hurufnya. Ya, jangan buru-buru ya. Oke. Alhamdulillah, ada lagi yang belum? Kayaknya udah semua ya. Udah Uni. Alhamdulillah. Kenapa Unitis baru masuk ya? Iya, waktunya juga Uni udah nanti. Iya nih makanya boleh. Ayo kita udah dulu. Sepatah dua kata Uni buat saya sahabat-sahabat semua. Oke. Untuk para sahabat membaca dan berlatih makhrajul huruf dan sifat huruf itu penting. Ya, karena apa? Karena memang ini bukan yang kita baca setiap hari. Ya, yang tidak kita baca setiap hari. Maksudnya bukan bahasa kita.
Dan itu yang perlu kita ingat untuk berlatih. Dan insya Allah niatkan itu supaya kita bacanya tidak salah. Untuk urusan benar dan salahnya nantinya itu kita serahkan kembali ke Allah. Ikhlasin ke Allah. Itu benar-benar harus dijaga, ikhlasin ke Allah. Ya, jangan malu, jangan takut, dan kalau bisa memang mencari komunitas yang bisa ketemuan. Ya, ini kembali diingatkan, kenapa selalu diingatkan? Usahakan betul ketemu komunitas di lingkungan sekitar yang bisa ngaji bertemu muka sama guru. Ya, seusaha mungkin. Kalau nggak bisa ya coba cari ya kayak komunitas yang ini alhamdulillah sudah ketemu kan. Kita ada banyak sekali dari Ana juga suka merhatiin YouTube-nya semuanya. Itu guru-gurunya udah Masya Allah bagusnya. Tetapi ya istiqomah di situ. Ya, jangan lupa. Terus habis itu setiap kali mau belajar ya tentunya kita membaca doa. Jangan lupa dari pagi kalau perlu ya, yang Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Nah, itu usahakan tuh dibaca. Jadi pagi-pagi sekali itu dibaca dari awal. Jadi semoga urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Jadi kapan sih baca doa itu? Bukan pas ketika udah mau mulai bacaan ini ya, tetapi usahakan baca itu setiap hari, setiap pagi kalau perlu, kalau lagi tahajud ya setiap malam kalau gitu. Itu. Jadi kalau anak tidak tipikal yang membaca doanya di awal sekali, enggak, itu doa pas kalau ada materi ya langsung baca materi. Tetapi kalau untuk kita sendiri ya kita doanya di awal hari doa itu supaya apapun yang kita lakukan bisa lebih mudah. Sedikit hadis deh kalau gitu buat teman-teman semua supaya para semakin kuat, semakin istiqomah. Ingatlah ada hadis dari Bukhari ya bahwa tulisan Arabiknya nanti tulisan Indonesia itu kira-kira artinya gini, sebaik-baik daripada kalian, jadi daripada kita semua itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an itu berarti orang yang mempelajari bacaannya, huruf-hurufnya, sifat-sifatnya, tajwidnya, wakofnya. Ya ini ada banyak ya, mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Jadi jangan sampai berhenti hanya di sini. Setelah kita semua belajar terus nggak pernah mengajar kembali, ini minimal ngajarin anak lah gitu ya, atau anak atau cucu atau siapa gitu digandeng gitu ya. Nah kita mengajarkannya kembali, pertama tujuannya adalah supaya kita ingat dan supaya kita ingat ya, menempelkan ilmu itu justru ketika mengajarkan, bukan ketika kita belajar. Jadi ketika kita berusaha mengajarkan kepada orang lain, itu ilmunya lebih nempel. Makanya anak waktu dipaksa, ayo ngajar, ya udah deh, Bismillah. Karena apa? Karena guru anak juga begitu, wajib mengajar, gitu. Jadi usahakan cari siapapun gitu lingkungan untuk saling mengajarkan. Ini penting ya. Jadi supaya bisa istiqomah. Kalau enggak, aduh susah kalau enggak. Ya. Tadi hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi gitu. Jadi sebaik-baik daripada kita semua ternyata orang yang ngajarin Quran dan mengajarkannya. Gitu ya. Baik, itu saja. Silakan ditutup. Baik ini. Baik sahabat semua, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Uni Silvi atas ilmunya yang bermanfaat, semoga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sahabat semua, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.